Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang di channel Situs Edukasi. Ya, pada kesempatan ini kami akan berbagi tentang soal guru SD, yaitu SKB kompetensi sosial pribadi, ya, sesuai dengan kisi-kisi guru PGSD pada tahun 2020 ini. Nah, untuk SKB kompetensi sosial pribadi ini sendiri memiliki ada 4, ya. Ada 4 kisi-kisinya. Untuk sosial pribadi, pertama kasus murid, kedua memotivasi siswa, ketiga menjadi guru baik, dan keempat itu mengatasi permasalahan di kelas. Nah, yang tiga inilah akan kami bahas pada soal ini untuk kompetensi sosial pribadi khusus jurusan PGSD atau guru SD. Dan ini sesuai dengan kisi-kisinya real, rekan-rekan, ya. Saya akan perlihatkan kisi-kisinya di sini. Kisi-kisi 2020, ya, kita perlihatkan. Ya, ini dia rekan-rekan, ya, saya perlihatkan. Ini kisi-kisi SKB PGSD 2020. Ada di sini, kita akan bahas satu-satu semuanya, ya. Tetap station di channel ini karena kita bahas semua daripada kisi-kisi mulai dari kompetensi sosial pribadi, yang mana pada video ini kita bahas yaitu kompetensi sosial pribadi, ada kasus murid, ya, ada 4 di sini, motivasi siswa menjadi guru yang baik, kemudian permasalahan di kelas itu bagaimana mengatasinya, serta kompetensi pedagodik nanti akan kita bahas, ya. Station di sini kita akan bahas satu-satu. Kompetensi profesional di sini ada 4 bidang. Pertama bidang IPA, kemudian di sini ada bidang matematika, selanjutnya ada bidang PPKN atau IPS, ya, ini semuanya di sini. Nah, kemudian ada bidang bahasa Indonesia, rekan-rekan, ya. Silahkan buat Anda yang ingin versi atau kisi-kisi versi lengkap ini, silahkan, sudah kami siapkan di link deskripsi di video ini. Tinggal ada download, langsung di download di Google Drive, rekan-rekan, ya, tanpa banyak iklan. Silahkan di download di deskripsi untuk sebagai wacana atau sebagai bahan dasar Anda untuk mempelajari, biar tidak salah mempelajari kisi-kisi untuk jurusan PGSD atau jurusan SD untuk formasi SKB CPNS 2020 ini. Oke, rekan-rekan, kita lanjut di pembahasan soalnya, ya, biar ini berjelas. Kenapa saya tunjukkan kisi-kisi ini? Biar rekan-rekan menganggap soal yang saya bahas tidak sesuai dengan kisi-kisi, rekan, ya. Karena di sini saya memprioritaskan adalah kualitas, ya, bukan kuantitas, tapi kualitas. Bagaimana rekan-rekan merasa puas ketika menonton video kami sehingga merasa terbantu. Saya ingin menjadi amal jariah kita, serta kita bisa saling mensupport, dan semoga apa yang kita rencanakan bisa tercapai pada tahun 2020 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut di contoh soalnya. Oke, kita ini sudah kita bahas. Kita di soalnya. Soal nomor 1. Ya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti seorang guru telah berhasil menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Hal ini membuktikan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Pekerjaan, ya, C. Kesehatan, dan D. Sekolah. Silakan rekan-rekan guru untuk sosial pribadi ini, silakan yang mana jawabannya. Untuk rekan-rekan guru SD yang jurusan PGSD untuk CPNS 2020, yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah jelas, kita lihat jawabannya adalah yaitu ada E, status. Jawabannya adalah D, sekolah. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Menurut Horlock, minat siswa antara lain sebagai berikut. 1. Minat terhadap tubuh. 2. Minat terhadap kesehatan. 3. Minat terhadap sekolah. 4. Minat terhadap pekerjaan di masa depan. 5. Minat terhadap status dan simbol. 6. Minat terhadap penampilan dan sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, maka hal ini menunjukkan bahwa guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, bahan pelajaran yang menarik tersebut dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Minat siswa terhadap sekolah secara positif cenderung mempengaruhi sikap dan minat anak terhadap sekolah. Jadi, apabila ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukainya,
Hal ini membuktikan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D, ya, sekolah. Jelas rekan-rekan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Berikut ini karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar matematika yang sering dialami oleh siswa usia sekolah dasar, kecuali A. Adanya gangguan hubungan keruangan, B. Asosiasi visual motor, C. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, D. Gangguan mengenal dan memahami simbol, dan E. Performance EQ lebih tinggi dari skor verbal EQ. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru SD untuk kisi-kisi sosial pribadi ini? Silahkan yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah dijawab, kita lihat langsung jawabannya adalah yaitu E. Performance EQ lebih tinggi dari skor verbal EQ. Kita lihat pembahasannya. Kesulitan belajar matematika sering disebut dengan istilah diskalkulia, dalam kurung diskalkulis. Menurut Lerner dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi beberapa hal, yaitu 1. Gangguan dalam hubungan keruangan, 2. Abnormalitas persepsi visual, 3. Asosiasi visual motor, 4. Perseverasi, 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol, 6. Gangguan penghayatan tubuh, 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan 8. Performance EQ lebih rendah daripada skor verbal EQ. Jadi, yang bukan termasuk karakteristik kesulitan belajar matematika yang dialami siswa usia sekolah dasar SD adalah performance EQ lebih tinggi daripada skor verbal EQ. Jelas rekan? Ya, yang ditanyakan adalah kecualinya. Jadi yang paling tepat adalah E. Kalau yang nomor 8 ini lebih rendah, yang E ini adalah lebih tinggi, jadi kebalikan daripada lebih rendah, seperti itu. Jadi sudah jelas rekan-rekan ya, jawabannya adalah yaitu E. Oke, jelas-jelas? Lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali A. Continuity, B. Suara, C. Kosakata, D. Artikulasi, dan E. Kelancara. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru SD untuk bidang guru SD pada sosial pribadi ini? Oke, langsung aja kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Kosakata. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran atau ekspresi bahasa dalam bentuk wicara, membaca, dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu A. Artikulasi, suara, dan kelancaran. Nah, adanya kerusakan pada organ wicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Jadi, kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara adalah suara, artikulasi, kelancaran berbicara, dan continuity. Kesulitan kosakata bukan termasuk dalam kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa tingkat SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara. Jadi yang kecualinya rekan-rekan ya, jadi yang tepat adalah yaitu C. Kosakata. Jelas ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa asing termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Membaca kembali kalimat-kalimat dalam paragraf, B. Menangkap makna secara penuh, C. Mengingat kembali kata-kata, D. Membandingkan informasi yang diterima, dan E. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru SD? Oke, langsung aja kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Ya, kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Bahasa memiliki 6 komponen, yaitu 1. Fonem, morfen, sintaksis, semantik, prosodi, dan pragmatik.
Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen-komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lopit dalam Mulyono, dan beberapa penyebab kesulitan belajar bahasa antara lainnya itu kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan melakukan evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik dan penggangguan fungsional bahasa. Contoh kekurangan kognitif antara lain yaitu mengklarifikasi kata, mencari dan mendapatkan kata dan ada hubungannya dengan kata lain atau hubungan semantik, atau menangkap makna secara penuh. Jadi yang paling tepat adalah yaitu B. Oke, bagaimana rekan? Untuk soal daripada SKB guru SD ini, yaitu di hal sosial pribadi, sangat mudah dan simpel sekali, bukan? Oke, lanjut kita di contoh soal nomor 5. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Organisasi, D. Sosialitas, dan E. Potensialitas. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru PGSD? Oke, kalau sudah dijawab dalam hati, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Humanisasi. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Ya, jelas sekali rekan-rekan ya untuk soal nomor 5 ini. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Humanisasi. Oke rekan-rekan, di sini untuk soal sosial pribadi ini saya hanya membahas 5 soal saja. Sebenarnya di sini ada 15 soal untuk soal sosial pribadi PGSD guru SD ini untuk kisi-kisi 2020 ini ya, tapi tidak dapat saya bahas karena terlalu banyak. 5 soal aja sudah 15 menit, apalagi bagaimana dengan 15 soal, sangat banyak sekali rekan-rekan ya, dan itu menghabiskan banyak waktu. Nah, lebih efisien dan lebih bermanfaat Anda di channel ini, silahkan buat Anda ingin versi lengkap dari soal guru SD untuk kompetensi profesional sosial pribadi ini, bidang sosial pribadi ini, silahkan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan daripada versi lengkapnya, tapi dengan syaratnya like dan subscribe rekan-rekan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau sudah like dan subscribe, baru akan kami kirimkan daripada versi lengkapnya. Oke rekan-rekan ya, terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Thanks for watching, sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Thanks and syukron, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.